berlimpah-limpah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang campur tangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Segala pujian, hormat, pengagungan kami kepadamu. Dan terima kasih kesempatan yang baik berikan bagi kami. Hati kami mau diisi, ditaburi firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Mari sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sukacita luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan ya. Dan sukacita kita itu bukan terletak dari perasaan semata. Amin. Inilah yang mau saya sampaikan kepada kita. Dan saya membuat sebuah status, saya katakan seperti ini. Kita jangan menjadikan kekristenan dengan pengajaran teologi jiwa. Jangan kita jadikan kekristenan dengan pengajaran teologi jiwa. Ya. Jadi kalau bersukacita, saudara dikasih Tuhan, bersukacita bukan segi jiwa, tapi roh yang menyala-nyala. Amin. Roh kita yang menyala-nyala. Oleh karena itu, mari kita membuka kitab kita, terambil dari Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Yohanes pasalnya yang keempat ayat 24. Apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi kita sudah melompat-lompat, sudah bersukaria, sudah bersukacita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi biarlah saudara-saudara kasih Tuhan, kita menyembahnya, memujinya dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau melompat-lompat bersorak-sorai di luar sana, banyak juga orang yang melompat-lompat. Ya, histeris bahkan. Menonton konser-konser itu ya histeris ya. Ada yang menangis bahkan. Kalau fans-fansnya itu menangis. Seperti Michael Jackson dulu ya. Bahkan mentorkan apa itu ya? Ya film-film itu pada saat lewat bersorak-sorai. Itu makanya saya katakan tadi, jangan kita jadikan kekristenan dengan pengajaran teologi jiwa. Ya, teologi jiwa. Kalau teologi itu adalah pengembangan jiwa, pengembangan diri. Yang sering kita saksikan itu di televisi ya, pengembangan diri, pengembangan kepribadian. Yang salah satu terkenal di Indonesia adalah siapa itu? Mario Teguh. Terus apa lagi itu? Iya, tulis sebuah ini ya, motivator, menggerakkan jiwa. Oleh karena itu saudara berkasih Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah, jangan tingkat jiwa kita yang berapi-api ya. Kalau orang yang tergantung pada jiwanya, maka pada saat dia kesal, dia tidak bisa memuji Tuhan ya.
asal dia tidak bisa memuji Tuhan. Tapi orang yang rohnya menyala-nyala, sekalipun dia terhimpit, sekalipun dia tertindas, namun tetap dia bersorak-sorai memuji Tuhan dengan luar biasa. Siapa di antaranya yang kita tahu seperti itu? Paulus dan Silas. Dia memuji-muji Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan, padahal mereka dalam keadaan terpasung di penjara, ya, kakinya dipasung. Tapi mereka bisa dengan luar biasa, bukan membuat dirinya meratapi dirinya, ya. Tapi mereka sukacita mereka mengalahkan situasi. Amin. Jadi hendaklah kekristenan sukacitanya memuji Tuhan, melompat-lompat, harus mengalahkan suasana hati secara kejiwaan. Maka saya katakan jangan kita jadikan teologi jiwa, ya. Dan apa yang dikatakan tadi di ayat ini mengatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah berulang kali mengatakan, ya, bahwa kita ini adalah roh yang mempunyai jiwa dan ditempatkan dalam satu wadah yang bernama tubuh. Roh kita itu adalah roh. Dan ayat ini juga mengatakan tadi bahwa Allah itu adalah roh. Jadi roh dengan roh, begitu, ya. Roh dengan roh. Tapi sebagai manusia di muka bumi ini, kita diperlengkapi dan kita memiliki jiwa, ya. Dan berdasarkan jiwa inilah terjadi interaksi antara yang satu dengan yang lain. Roh dengan roh tidak, jangan dengan roh. Kita cakap-cakap roh dalam roh. Gak bisa. Tapi kita bercakap-cakap antar jiwa. Oleh karena itu jangan kita samakan antara hubungan kita terhadap sesama seperti itu hubungan kita dengan Tuhan, ya. Makanya seperti yang saya katakan, pengampunan kita jangan kita samakan sebagaimana Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni satu kali untuk selama-lamanya. Sesama manusia mengampuni berulang kali. Dalam hal ini juga ada kaitannya roh. Hubungan kita dengan Tuhan, ya, Dia adalah roh dan kita adalah roh. Biarlah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tapi kita roh yang mempunyai jiwa. Dan lewat jiwa inilah terjadi interaksi antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Di mana jiwa itu terdiri dari 3. Itu apa? Pikiran, ya, berpikir, merenungkan, berpikir. Oh, dulu waktu saya SMA, gitu, ya. Terus bagaimana keadaan kami waktu kami masih kecil-kecil, bagaimana perjuangan orang tua menyekolahkan kami, itu berpikir betul. Bisa membayangkannya, ya. Jadi kita diperlengkapi, yaitu dengan pikiran, dan kemudian kita juga diperlengkapi apa? Kehendak, ya. Jadi jiwa itu adalah pikiran, kehendak. Kehendak apa? Keinginan. Wah, kalau saya SMA dulu saya tidak punya apa-apa. Tapi sekarang saya sudah berjuang sekolah sekian lama. Dan saya sudah mencapai titel seperti ini. Maka dengan ijazah yang saya peroleh ini, saya akan berjuang untuk mendapatkan, untuk memiliki, ada keinginan, gitu, ya. Jadi tadi jiwa itu terdiri dari pikiran, kemudian kehendak.
Kalau nanti saya sudah usia sekian tahun, Tuhan akan tunjukkan pada saya sebagai pendamping hidup saya yang kira-kira seperti ini misalnya. Itu adalah kehendak. Selain pikiran, kehendak, satu lagi apa? Emosi, perasaan. Tuhan lengkapi kita pikiran, kehendak dan perasaan. Rasa senang. Kalau saya nanti sudah mencapai keinginan saya, kalau saya sudah memperoleh apa yang saya kehendaki, maka perasaan saya senang, berbunga-bunga, begitu ya. Jadi itu adalah jiwa. Jiwa yang terdiri dari pikiran, kehendak dan perasaan. Perasaan, emosi. Emosi itu bisa sukacita, bisa marah, bisa sedih, bisa menangis, bisa tertawa. Itu adalah bagian dari emosi, ya, emosi. Kadang-kadang bagi orang-orang tertentu dikatakan tertawa itu adalah emosi, nggak percaya. Masa tertawa emosi? Jadi mereka menganggap bahwa emosi itu hanya marah, gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa emosi itu hanya marah. Padahal sedih pun bagian dari emosi. Ya, tertawa, sukacita itu emosi. Ya. Jadi bagaimana kita mengontrol diri kita? Harus ada keseimbangan antara pikiran, kehendak dan perasaan. Ya. Yang bertinju mengalahkan lawannya, mengkaokan temannya. Kalau kita berpikir semakin emosi orang, semakin potensialnya untuk mengkaokan lawannya. Tapi kira-kira apa kata pelatihnya dari pinggir ring itu? Jangan emosi, begitu kan? Berarti kalau emosi bisa-bisa tidak terkontrol hal yang lain, perasaan, kehendaknya dan pikirannya tidak terkontrol. Jadi boleh kita menaklukkan, mengalahkan, mengkaokan seseorang tanpa marah. Dan kadang-kadang saya juga berpikir seperti itu, apalagi saya suka mendengar perdebatan ini, apologet itu. Ya, saya mengatakan jangan marah, jangan emosi, tapi kaokan dia, kaokan pemahamannya, ya. Kadang-kadang kalau seperti berulang kali saya katakan di sini, hanya gara-gara satu kerupuk, mencuri satu kerupuk, hilang keselamatan. Jangan emosi tuduhan seperti itu, tapi kaokan pemahamannya itu tanpa emosi. Sama seperti pentinju mengkaokan lawannya, justru diharapkan dia jangan dalam keadaan emosi, gitu ya. Jadi kita juga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita nanti berbincang-bincang dengan orang lain, ya, sebagaimana apa yang ramai sekarang ini tentang termasuk doa Bapa Kami, termasuk pengampunan yang hanya satu kali, termasuk kita sudah dibenarkan satu kali, kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan pada saat saudara-saudara dituduh tersesatlah, aliran sesat, makanya jangan pernah emosi, tapi kaokan pemahamannya, ya. Jadi ada gereja yang buat sekarang ini gereja pemulihan firman, ya. Gereja pemulihan firman. Langsung saya tanyakan kepada yang membuat postingan itu, masa firman dipulihkan? Ya, masa firman dipulihkan? Lalu dia bilang argumentasinya lagi, ya karena sekarang kan sudah banyak gereja memplesetkan firman, gitu ya.
Lalu saya tidak emosi ya, tapi saya mau muka-oka. Lalu saya katakan, yang mau dipulihkan apakah firman atau pemahaman akan firman? Saya tidak tahu apa yang ralat nanti, karena itu sudah nama gereja. Ya, firmannya yang dipulihkan atau pemahamannya? Kita tidak pernah memulihkan firman. Amin. Amin. Siapa kita bisa memulihkan firman ini? Tapi pemahamannya yang harus dipulihkan, dicerdaskan. Pemahaman di mana sebagaimana terus saya katakan di sini, pemahaman kita bahwa dosa lalu, sekarang dan akan datang sudah dibayar. Itu adalah bagian daripada pemulihan pemahaman daripada apa yang sudah ada selama ini, ya. Dan termasuk dosa juga, ya. Kembali lagi jiwa itu, jangan jiwa itu yang menjadi berperan utama dalam kehidupan kita. Yang mengatakan kita berdosa siapa? Jangan perasaan kita. Jangan perasaan kita yang mengatakan bahwa kita berdosa. Dan sebagaimana apa yang ada di dunia ini, perasaannya lah yang mengatakan bahwa dia berdosa. Yang menggambarkan kita semuanya adalah firman. Dan pemahaman akan firman inilah yang menjadikan kita bisa bersuka cita walaupun dalam keadaan terdesak, terhimpit, terjepit. Bukan perasaannya, tapi firman yang mengatakannya. Yang mengatakan manusia telah jatuh dalam dosa siapa? Firman. Di dalam Roma 3 ayat 23 itu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Firman yang mengatakannya. Bukan karena dia mencuri, melakukan kejahatan, bukan. Tapi firman yang mengatakan. Siapa yang mengatakan bahwa kita adalah orang benar? Firman yang mengatakannya. Bukan perasaannya, bukan penilaian diri ini. Bukan bagian jiwa yang menentukan di situ. Kalau yang jiwa tadi apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi saya benar menurut perasaan saya, bukan. Menurut perasaan saya sudah benar. Menurut perasaan saya sudah betul nih, bukan. Tapi firman yang mengatakannya. Itu makanya saya katakan, jangan jadikan kekristenan dengan pengajaran teologi jiwa. Jangan pikiran, emosi, dan perasaan ini menjadi pondasi di dalam kekristenan. Perasaan saya sudah berbuat dosa tadi. Oleh karena saya minta ampun. Perasaan di situ. Dan perasaannya yang menganggap bahwa Tuhan sudah mengampuni. Bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita? Melalui firman-Nya. Bahwa kita sudah diampuni. Bukan setiap kejadian. Tapi kalau setiap kita, antara kita dengan kita, peluk-pelukan, teletabis, itu perasaan kita, senang dia. Pada saat teman kita rekonsiliasi dengan kita, senanglah perasaan kita. Karena antara kita dengan kita yang bermain adalah tingkat jiwa tadi itu. Misalnya pernah kita menyakiti hati seseorang, lalu kita memikirkannya, aduh saya sudah salah sama dia ya. Lalu kita samparin dia. Maaf ya, kata-kata saya dulu kemarin terlalu keras melukai hatimu ya. Oh iya ya.
di situ. Senang kita. Oh, aku sudah dimaafkan sama dia. Aku tidak takut lagi nanti kalau lewat rumahnya. Kalau saya bertemu dengan dia, jantung saya enggak lebih kencang lagi. Enggak berdebar-debar. Orang yang marah sama marah itu enggak enak. Misalnya ada yang bermusuhan batin ini di satu ruangan, enggak enak itu perasaan itu. Dia melirik, dilihatnya, oh apa itu liriknya dia? Kira-kira apa maksudnya ya? Gitu. Berarti tenang nggak hidupnya orang yang punya musuh? Itu perasaan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang kekristenan jangan itu dasarnya. Jangan perasaan, jangan kehendak. Tapi firman yang mengatakan, percayalah akan firman itu. Percayalah, imanilah apa yang dikatakan oleh firman itu. Sebagaimana dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5. Coba kita lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-21. Bukan perasaan kita, bukan pikiran kita, bukan analisa kita, bukan jiwa kita di sini yang berperan, bukan. Ya, kalau banyak gereja sekarang yang memikirkan dengan pikirannya, oh saya belum pantas. Itu kata-kata yang umum ya, dan kelihatannya seperti rendah hati. Aku tidak pantas, aku belum pantas. Gitu ya. Kata-kata ini muncul kenapa? Karena jiwanya lah yang berperan di situ. Ayat 21 apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 21, 2, 3 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia dalam apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan, dijadikan benar oleh Allah. Jadi kita tidak dibenarkan melalui usaha kita, perjuangan kita, dan tidak melalui ukuran-ukuran kita, ya, bukan ukuran kita, bukan perasaan kita, bukan penilaian kita, bukan kehendak kita. Mengapa dikatakan bukan kehendak kita? Ya firman Tuhan juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih. Di sini modalnya adalah percaya, ya. Semata-mata kita percaya, bukan kehendakku. Dan Yesus juga sudah memberi contoh seperti itu. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Begitu ya. Kita diperlengkapi dengan pikiran, dengan kehendak dan perasaan, namun itu semuanya dilengkapi oleh Tuhan supaya antara kita dengan kita bisa terjadi interaksi, bisa berhubungan yang satu dengan yang lain. Perasaan si A dengan si B, kehendak kita untuk mencapai sesuatu, untuk memiliki sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, gitu ya. Jadi kita diperlengkapi, semuanya itu adalah kepentingan antara kita dengan kita, ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selain jiwa tadi yang utama,
Kita adalah roh, ya, roh. Dengan rohlah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu makanya dikatakan Allah itu adalah roh. Biarlah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan roh ini yang paling fundament dalam diri seseorang. Bukan jiwa dan tubuh tadi, tapi rohnya. Tanpa roh kita tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi saudaraku dikasih Tuhan? Justru dalam rohnya seseorang itulah yang terjadi pada saat dia ada di muka bumi ini. Saat seseorang lahir ke muka bumi ini, maka dikatakan rohnya mati terhadap Allah. Ya, rohnya mati, bukan jiwanya. Rohnya mati dan rohnya hidup bagi dosa. Ya, orang lahir ke muka bumi ini, rohnya hidup bagi dosa, sementara mati terhadap Allah. Itulah statusnya manusia saat lahir di muka bumi ini. Dan berbahagialah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa hal itu telah berlaku bagi setiap orang-orang yang percaya. Yaitu pada saat seseorang lahir baru, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Rohnya kembali hidup bagi Allah, dan rohnya mati terhadap dosa. Kebalikannya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saat dia lahir ke muka bumi, dia mati terhadap Allah. Sebagaimana Adam jatuh dalam dosa, maka setiap orang yang lahir di muka bumi, rohnya mati terhadap Allah, tetapi hidup bagi dosa. Bukan jiwa yang dikatakan Bapak Ibu di situ, melainkan rohnya. Karena jiwa itu bukan identitasnya. Identitas kita bukan jiwa. Identitas kita adalah roh. Sebagaimana saya katakan beberapa minggu yang lalu, kita telah memiliki sifat alamiah baru. Sifat alamiah baru itu ada di roh kita, bukan di jiwa kita. Makanya kan berkali-kali saya katakan, jangan jadikan kekristenan dengan teologi jiwa. Tapi roh itu, makanya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Coba kan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Apa dikatakan? Sudah? Coba kita baca 2-3 ya. Itu teologi jiwa tidak bisa diterima. Teologi jiwa enggak. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Itu sifat alamnya baru itu. Makanya saya katakan di awal tadi, jangan jadikan kekristenan dengan pengajaran teologi jiwa. Jangan pikiran kehendak perasaan. Jangan iman kita berdasarkan perasaan kita.
Perasaan kita menganggap salah, langsung kita, Tuhan ampuni saya. Orang yang berkali-kali minta ampun kepada Tuhan, saya katakan berarti teologi jiwa. Karena Tuhan sudah mengatakan kita sudah diampuni. Tetapi kita berkali-kali bilang, kenapa? Karena jiwa kita yang kita pakai menjadi interaksi kita dengan Tuhan. Tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 sudah dikatakan bahwa kita dibenarkan. Coba satu lagi ayat yang berhubungan dengan itu, yaitu Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Apa dikatakan? Ayat 14, 2, 3 ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, sempurna. Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang telah disempurnakan selama-lamanya. Kita yang telah dikuduskan. Jangan campur aduk ke firman Tuhan ini dengan paham-paham yang lain. Ya, capek kita Bapak yang kasih Tuhan. Capek kita kalau kita sama dengan dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Capek kita dengan dunia ini kalau sama dengan dunia ini yang tidak mengenal juru selamat, yang tidak mempunyai juru selamat. Capek kita, gak ada artinya. Tapi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, supaya kita tidak memakai perasaan kita menjadi dasar kita beriman. Makanya dikatakan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita, itu tidak perasaan di situ, tidak kehendak dan tidak pikiran. Apa yang kita percaya yang tidak kita lihat, begitu ya. Kita semata-mata berlandaskan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita sudah dikatakan sempurna, ya kita sempurna. Kalau kita sudah dikatakan kudus, ya benar-benar kita imani bahwa kita kudus. Dan saya berulang kali saudara kasih Tuhan, justru pemahaman kekudusan kita itulah yang akan memimpin kita supaya kita hidup kudus. Nah sekarang, hidup kudus itu direfleksikan oleh jiwa. Amin. Amin. Jiwalah yang memerankannya. Engkau sebagai orang yang kudus, engkau seorang yang benar, maka akan direfleksikan oleh jiwamu, yaitu pikiranmu, kehendakmu dan perasaanmu. Jadi jiwa itu tidak memiliki hakikat sendiri. Dia hanya sekedar merefleksikan apa yang ada pada roh seseorang. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam rohnya manusia, bukan di dalam jiwa dan tubuhnya, tapi di dalam rohnya. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau kekristenan tidak mengembangkan rohnya, janganlah biarkan dukun-dukun di sana yang mengembangkan dunia roh. Siapa yang mengembangkan dunia roh, alam roh? Yang selama ini terjadi siapa? Iblis ya, melalui paranormal, para dukun. Jadi jangan kita skeptis kalau ada orang bersaksi dia melihat
Yesus menjumpai dia. Dan bahkan sangat miris, gereja, para pendeta banyak yang skeptis hal ini. Saya mau sampaikan ini. Gereja, pendeta-pendeta yang senior, yang sudah bertitel, jangan gelar kita itu hanya mengembangkan tingkat jiwa kita. Roh kita menjadi mati. Padahal kita dokter teologi, tapi akhirnya kita sama seperti dokter bidang studi lain. Boleh aja misalnya tingkat pendidikannya tinggi, tapi jangan tingkat pendidikan itu mematikan roh. Yang barangkali mungkin banyak terjadi sekarang ini. Ya, tidak percaya. Ada lagi orang yang mengatakan tidak percaya penampakan Yesus itu misalnya. Kenapa? Karena bisa berbeda-beda. Si A melihat di dalam penglihatannya, perjumpaannya dengan Yesus, ya seperti ini gambarannya. Lalu yang satu lagi beda. Masa Yesus beda-beda? Begitu. Ada lagi yang mengomentari, kok ada katanya wajah Yesus itu seperti negro. Dan ada juga yang mengatakan bahwa wajah Yesus itu seperti Chinese. Bisa-bisa juga seperti orang Batak juga. Kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu kalau misalnya, apakah saudara menjadi tidak percaya karena terjadi pengalaman yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda, pengalamannya berbeda, sehingga sepertinya Yesus itu banyak wajah. Dan akhirnya ini dipakai menjadi dasar untuk tidak percaya. Apa jawaban kita? Bapak Ibu kasih Tuhan. Bisakah Yesus itu menjumpai seseorang dalam rupa seperti orang Mongolia? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisakah Yesus itu memiliki wajah seperti orang Jepang? Bisa. Bisa? Bisa. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Tidak terbatas. Nah, jawabannya seperti ini kira-kira. Yesus itu saja bisa menampakkan diri seperti lidah api waktu bertemu dengan Musa. Masa dengan wajah Jepang tidak bisa? Betul, saat dia berada di Palestina sana, waktu dia ada di muka bumi ini, ya wajahnya tentu akan tetap seperti wajahnya itu. Tapi pada saat dia sudah kembali, yang dia adalah roh, sehingga dia bisa menampakkan wajahnya dengan berbeda-beda. Masa dengan api saja bisa dipercayai? Dengan apa lagi yang memimpin bangsa Israel itu dari Mesir? Dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Masa dengan wajah Batak misalnya kita menjadi keberatan? Masa dengan wajahnya Pakistan misalnya? Jadi jangan kita samakan wajah Yesus sewaktu dia mengambil rupa manusia di muka bumi ini dengan zaman sekarang ini. Amin? Amin? Kalau dia datang menjumpai seseorang dalam wajah yang seperti ini untuk si A dan memiliki wajah yang lain, karena wajah tadi itu bukanlah wajah yang sesungguhnya, karena dia adalah roh. Medianya seperti itu. Tapi pendeta yang saya katakan doktor,
Akhirnya saya bisa mengatakan nanti bisa dokternya dokter apa jadinya ya. Jadi kecerdasan itu bukan hanya tingginya titel pendidikan ya. Karena banyak orang yang tidak bersekolah tapi tingkat kecerdasannya tinggi ya, pengusaha-pengusaha itu lah dokter itu, tapi bisa menggaji artis itu. Pengusaha itu padahal hanya pakai celana pendek. Jadi pendeta-pendeta ini pun harus memiliki kecerdasan. Sebagaimana minggu kemarin saya katakan, membahas perbuatan itu tidak hanya sebagai perbuatan. Sebagaimana apa tingkatannya kemarin di kesarjanaan, skripsi bagi S1, terus tesis bagi S2, dan disertasi bagi S3. Tingkat kedalaman pembahasan mereka berbeda. Yang saya percontohkan antara dokter umum dengan dokter spesialis. Jadi para pendeta ini harus seperti itu saja. Dan saya sudah katakan di sini apa? Motivasi lebih penting dari actionnya. Motivasi lebih penting daripada perbuatannya. Mereka melakukan perbuatan, tidak hanya perbuatannya yang kita lihat. Apa motivasinya? Ya. Ada orang yang menutup-nutupi persembahannya, tapi motivasinya supaya diketahui banyak orang juga. Tapi ada orang yang memberikan persembahannya kelihatan, tapi motivasinya bukan untuk pamer. Ya. Jangan kita karena kelihatan pamer dia katanya. Contohnya siapa? Janda itu tidak pamer dia, tapi kelihatan apa enggak? Kelihatan, makanya Yesus bilang, lihat persembahan dia itu. Berarti kelihatan. Jadi tidak hanya yang kasih umpet-umpet, hatinya menutupi. Bisa pamer, umpet-umpet aja pun bisa pamer. Tapi yang kita kelihatan saja pun tulus dia, bukan pamer. Amin. Tadi kita sudah dikatakan kita adalah orang kudus, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kita paham betul apa itu jiwa, apa itu roh, ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi bagaimana kita berinteraksi? Itu kan selalu ada itu ya, vertikal dan horizontal itu. Ya kan, pada saat kita memuji Tuhan, biarlah kita dengan khusyuk memuji Tuhan. Dan landasannya adalah firman-Nya. Kalau dikatakan firman seperti ini, kita percaya. Kalau dikatakan kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita percayai. Jangan kita menjadi ragu mempercayainya karena tidak kunjung pertolongannya misalnya. Kita sudah menginginkan, kita minta. Tapi tidak kunjung permohonan kita itu terkabul. Jangan dengan keadaan itu menjadi dasar untuk kita tidak mempercayainya lagi. Salah satu contoh yang sangat baik bagi kita, menjadi pedoman bagi kita apa? Peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun, sekiranya pun kami tidak dilepaskan, tapi kami tetap percaya. Bolehkah kita mengharap dan meminta kepada Tuhan? Boleh, karena Tuhan juga bilang, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kau akan mendapatkan. Tapi pada saat ternyata apa yang sudah kita gumuli lama berulang-ulang, namun tidak kunjung terrealisasi. Terrealisasi dalam apa itu? Sebenarnya ukurannya
terrealisasi dalam tingkat jiwa. Tidak terkabul. Tapi janganlah itu menjadi kita tidak percaya. Karena percaya itu adalah sekalipun tidak melihat. Sekalipun tingkat jiwa belum terrealisasi. Apa itu? Kesembuhan kita. Apa itu berkat materi? Apa itu suksesnya pendidikan? Suksesnya karir? Tidak kelihatan misalnya seperti ini. Jangan jiwa yang menjadi patokan bagaimana kita memahami Tuhan itu. Amin. Bagaimana bukan jiwa untuk kita mengimani, dan juga jangan jadikan jiwa itu menjadi dasar untuk kita mengambil tindakan di dalam usaha-usaha diri sendiri. Apa itu usaha itu tadi? Usaha termasuk meminta pengampunan itu. Itu adalah usaha pribadi. Ya, karena jiwalah yang kita pakai, jiwalah yang menjadi landasan, sehingga berdasarkan jiwa itulah kita menilai bahwa aku dalam keadaan seperti ini, maka aku datang kepada Tuhan. Dan hal ini sangat sulit diterima, oleh tingkat jiwa. Apa itu? Jika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, maka saya katakan di sini, tinggalkan perbuatan dosamu itu, karena engkau betapa bodohnya. Tapi jangan engkau meminta pengampunan kepada Tuhan. Orang tidak mempercayai hal itu. Yang di depan mata mereka tidak perhitungkan. Apa yang di depan mata? Penjara di depan mata. Apakah orang mencuri tidak masuk penjara? Apakah orang membunuh tidak akan dimasukkan ke penjara? Ini tidak diperhitungkan. Padahal Tuhan sudah memberikan mandat kepada para pemerintah. Pemerintahlah yang mengurus itu. Walaupun engkau sudah tetap dibenarkannya, tapi ingat, kamu akan tersiksa, digebukin sama sipir. Coba kalau bapak kita misalnya Tuhan itu, nah, jangan engkau mencuri ya. Ntar nanti kalau kamu mencuri, ditangkap, kamu nanti dimasukkan penjara, dijak-injak sama sipirnya itu. Bagaimana perasaan bapak? Tapi walaupun kamu mencuri, bapak tidak akan menghukum kamu. Yang menghukum kamu siapa? Pemerintah itu. Kristen hari ini tidak bisa memperpadukan peranan di tengah-tengah. Hanya sini saja dianggapnya. Padahal hubungan Tuhan itu sudah selesai. Dan bahkan kalau kita katakan ini belum selesai, justru kita tidak percaya kepada apa yang sudah Yesus kerjakan. Ya, oleh karena itu kasih Tuhan, saya mengajak kita semua di sini supaya kita jeli memahami. Ya, itu makanya saya katakan tadi, dan di Facebook saya sudah saya buat seperti itu. Jangan kita jadikan kekristenan dengan pengajaran teologi. Ya, dan firman Tuhan di sini sekarang, jangan kita memuji Tuhan hanya setingkat jiwa kita. Amin. Karena Allah itu adalah roh, biarlah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tingkatkan rohmu memuji Tuhan. Roh menyala-nyala sekalipun dalam keadaan jiwa kita adalah terhimpit, susah, sedih. Tapi sedihnya jiwa tidak bisa menaklukkan sukacita roh. Amin. Biarlah ini gereja yang tumbuh, yang hidup,
di mana rohnya semakin berkembang, semakin meningkat, semakin hidup, semakin nyata untuk direfleksikan oleh jiwa. Jadi keadaan rohmu akan direfleksikan oleh jiwamu. Rohmu yang sudah sempurna, rohmu yang sudah kudus, yang damai akan direfleksikan oleh jiwamu. Melalui apa? Engkau akan bertutur kata ramah kepada orang lain. Engkau akan bersahabat kepada orang lain. Engkau tidak menjadi bermusuh di sini, bermusuh tetangga kiri, bermusuh tetangga kanan. Semua orang, seperti pernah saya katakan, semua bau, pindah bau, akhirnya naik ke pohon kelapa, dibilang juga tetap bau. Karena apa? Karena yang bau itu ada di lubang hidungnya. Kemanapun dia akan tetap bau, karena kotoran yang bau itu ada di lubang hidungnya. Jadi sama, tetanggaku ini jahat, tetanggaku ini rese, pindah ke blok sana, pindah ke perumahan. Tapi tetap semua rese. Kenapa? Karena jangan-jangan kitanya yang rese. Orang yang rese berarti jiwanya, rohnya belum tuntas. Kenapa? Kemungkinan dia belum lahir baru, hanya sekedar sebagai agama Kristen. Agama Kristen belum tentu lahir baru. Oleh karena itu, saudara-saudara kita semua, biarlah kita orang-orang yang sudah lahir baru. Biarlah apa yang sudah terjadi dalam roh kita ini akan direfleksikan. Jadi siapa yang merefleksikan kesempurnaan rohmu? Jiwamu. Siapa yang merefleksikan kekudusanmu? Jiwamu, bukan rohmu. Gak tahu nanti teman-teman rohnya, tapi Tuhan tahu. Roh kita tahu, dan Tuhan dia tahu roh kita. Tapi untuk sesama kita yang memerankan apa yang sudah terjadi dalam roh kita adalah jiwa kita. Oleh karena itu, kekristenan bukan jiwanya yang digambarkan, melainkan rohnya yang sudah sempurna, yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan, tapi akan termanifestasi lewat jiwanya di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Biarlah kita semua merefleksikan roh kita yang sudah sempurna. Amin. Kita yang sudah benar, kita yang sudah kudus, dan masalah jiwa merefleksikan itu tentu akan mengalami pertumbuhan, naik. Tapi rohmu saat engkau lahir baru sempurna. Tapi jiwamu untuk merefleksikannya adalah mungkin setahap demi setahap. Amin. Biarlah kita semua menjadi teladan, menjadi contoh di mana jiwa kita. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena jiwa tidak hanya merefleksikan roh kita yang sudah sempurna, tapi dia bisa merefleksikan kedagingan. Jadi jangan jiwamu diberikan kesempatan untuk merefleksikan kedagingan, tapi biarlah jiwa kita merefleksikan roh kita yang sudah sempurna dan kudus. Amin. Angkat kepala. Kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang baik ini. Tuhan telah berbicara bagi kami. Kami dibukakan pemahaman, dibukakan pengertian bahwa sesungguhnya kami adalah roh, dan di mana roh kami itu yang menjadi pemeran untuk kami memuji dan menyembah Tuhan, bukan jiwa kami. Namun kami diajar hari ini,
Karena Tuhan memperlengkapi kami dengan pikiran, kehendak, dan perasaan yang menjadi alat untuk kami dapat berinteraksi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dapat bersahabat dengan sesama kami. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh dengan pemahaman ini, apa yang sudah terjadi dalam roh kami yang sudah sempurna dan kudus itu, maka jiwa kami merefleksikannya, menerapkannya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi teladan, menjadi contoh dan murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua bukan hanya sekedar sebagai pendengar, tetapi kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu dan melakoni dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Shalom.